Baik, untuk menghemat waktu, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman member GRA. Em, jadi saya akan lanjutkan sesi kemarin. Eh, Kalau kemarin kita bahas sedikit tentang bagaimana menggunakan custom GRA untuk menulis artikel yang saintek. Sekarang lanjut lanjut artikel sosial humaniora. Sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar ya. Yang mendasar itu cuman di bagian sistematika saja dan gaya penulisan. Karena gaya penulisan di sosial humaniora ini macam-macam. Jadi nanti saya akan eh, coba tunjukkan varian-varian bagaimana kita bisa mengedit ya. Jadi penting di bagian akhir, nggak apa-apa ikut dulu standar defaultnya. Kemudian nanti akan diedit. Sebelum saya mulai, saya akan overview sedikit tentang proses promptingnya, terutama bagi yang tidak hadir di sesi sebelumnya. Jadi saya bahas sekitar 10 sampai 15 menit dulu mengenai bagaimana kita ngeprompt. Kemudian saya akan demokan. Ya, Eh, yang pertama tentang proses prompting. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah kita akan menggunakan sebuah engine, sebuah GPT yang sudah di pre-prompt, yang sudah ada prompt di belakangnya. Kita hanya menggunakan namanya em, shortcut prompt. Oke, shortcut prompt. Nah, shortcut prompt ini kenapa kita lakukan? Karena promptnya tuh panjang. Promptnya panjang sehingga kita gunakan custom supaya dia jadi lebih pendek. Nah, kelebihan yang lain adalah hasilnya lebih konsisten. Jadi dia itu sudah benar-benar diperintahkan secara rinci. Jawabannya konsisten. Em, Kualitas jawaban juga konsisten. Sedangkan kalau kita pakai prompt biasa, itu nanti settingannya lain-lain sehingga em, sering berbeda jauh gitu kalau kalau apa yang saya tunjukkan dengan apa yang dikerjakan. Kemudian sering saya juga memberikan workshop offline itu karena standar saya selalu pakai prompt yang eh, sains teknik gitu sehingga yang sosial selalu bilang karena oh ini lain gaya penulisannya gitu sosial. Nah walaupun saya orang sosial saya memberanikan diri untuk bikin promptnya. Nah tapi sebelum kita mulai ngeprompt, oke memerintahkan AI untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan, kita harus mempersiapkan dulu bahannya. Nah, proses prompting ini kita mulai dari persiapan bahan sampai ke hasil. Nah, persiapan bahan itu macam-macam. Bisa dari biasanya ini saya defaultnya itu adalah dari naskah yang sudah ada atau dari catatan pendek yang sudah ada. Data asumsinya itu sudah diolah. Bagi yang punya data kemudian belum diolah ya, di sini bukan tempatnya. Jadi nanti kita bisa bikin. Biasanya saya akan demokan rencananya itu nanti di workshop offline, di workshop yang di Jogja. Nanti saya akan alokasikan satu sesi untuk pengolahan data em, dan pembuatan kerangka itu menggunakan prompting. Kalau di online, yang online nanti itu hanya dari naskah yang sudah ada, ya atau dari laporan yang sudah ada. Oke, nah ini kira-kira proses promptingnya. Kemudian promptingnya tuh ada, saya bagi jadi 4 tahap ya. Ini dari yang tahap awal, sebelah ini prompt A itu adalah persiapan menulis, saya bilang. Karena ini tujuannya adalah untuk membuat kerangka. Oke. Kemudian yang paling akhir, ini sebenarnya pasca menulis. Jadi kalau sudah ada draft, kemudian kita lakukan canvas editing, kita manajemen referensi, siapin gambar, tabel segala macam. Nah itu nanti untuk penyesuaian scope, untuk apa? Untuk bikin gambar, untuk bikin cover letter, highlights itu ada di bagian D. Sementara bagian intinya itu sebenarnya prompt C. Prompt C adalah proses menulis. Nah, dalam proses menulis itu ada banyak inputnya di sini kalau kita lihat. Nomor satu adalah input utamanya nih. Input utamanya adalah kita setting gaya penulisan. Jadi kita ajarkan AI bagaimana cara kita menulis. Kita mau menulis seperti apa? Kita mau mengikuti em, gaya penulisan seperti apa itu yang di prompt B. Kemudian di prompt C nanti kerangkanya masuk, kemudian kita minta AI itu belajar substansi.
Oke, kemudian nanti kita akan supply AI ini dengan pernyataan literatur yang kita ambil dari site AI. Kemudian kita prompt perbagian hingga dia jadi format akhir. Itu prosesnya. Nah, dalam proses ini kita sebenarnya ingin apa namanya melalui proses yang kita lakukan secara tradisional. Jadi kalau saya misalkan analogikan artikel itu adalah makhluk hidup, itu ada jiwanya dan ada raganya. Jiwa atau spiritnya itu adalah argumennya. Jadi ketika kita menulis artikel, kita ingin artikel kita itu em, punya kontribusi saintifik. Nah, untuk bisa memberikan kontribusi saintifik, kita harus meyakinkan reviewer, kita harus meyakinkan halayak ramai, komunitas saintifik kalau memang itu benar-benar sesuatu yang baru. Nah, ini bentuknya adalah struktur argumen. Nah, struktur argumen ini ditaruh dalam sebuah jasad atau kerangka. Nah, kerangkanya itu yang standar kita bikin. Nah, ada judul, abstrak, introduction. Kemudian kalau di social science misalnya ada di sini tuh literatur review, kemudian ada apa metodologi, hasil, discussion, conclusion, dan seterusnya. Dan ada banyak variannya kalau kita di social science. Saya pernah ngasih pelatihan di hukum itu nggak ada strukturnya sama sekali. Kayak kita tulis wacana, wacana saja. Bingung juga saya ngasih tahu. Tapi in principle dia sequence-nya sama ya. Apa namanya urutannya sama. Kemudian sama-sama juga ingin kita ajukan argumen. Nah, basis dari semua ini adalah data. Data bisa dari hasil interview, bisa dari kutipan responden, bisa dari hasil analisis responden. Jadi hasil yang kita dapatkan itu kita proses. Nah, processingnya bisa pakai macam-macam tools ya. Itu terserah. Oke, nah data jadi sama posisi data itu. Nah, cuman biasanya kalau perbedaannya kalau di Saintek. Kalau di Saintek itu dia dibikin lebih mudah karena apa? Fenomena yang kompleks itu kita sederhanakan, kita reduksi semua faktornya sehingga kita bisa mempelajari dampak dari satu parameter ketika semua parameter lainnya itu di di stop gitu. Contohnya misalkan ya, saya mau melihat laju pertumbuhan mikroba em, sebagai faktor suhu. Jadi semuanya makanannya sama, jenis mikrobanya sama, dosisnya sama, nutrisinya semua sama, kondisi operasinya semua pengadukannya semua sama, jenisnya mikrobanya sama. Kemudian yang saya rubah adalah hanya suhunya saja. Jadi kita bisa mereduksi efek-efek yang lain. Itulah kenapa penelitian sains dan engineering itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan penelitian sosial humaniora. Nah, kalau sosial humaniora kan kita nggak bisa bereksperimen. Oke, kita tidak bisa bereksperimen. Yang kita lakukan adalah kita biasanya mengamati, oke, observasi, kemudian kita meminta misalkan input. Nah, input itu karena kita minta dari sampel dari orang, itu kan sifatnya subjektif. Kemudian pertanyaannya kan bagaimana kita bisa yakin bahwa kalau informasi yang dibilang itu benar gitu. Ya kita harus tanya orang yang lebih banyak gitu. Nah, seberapa banyak orang gitu. Ya kita tanya semakin banyak orang sampai tidak ada lagi informasi baru sampai informasinya itu jenuh misalkan. Ya ada banyak di sosial nah. Kemudian di sana itu ada namanya compounding effect ya. Jadi pengaruh yang itu yang saling berpengaruh ya. Kalau di statistik itu agak ribet itu. Nah, itu yang membuat sebenarnya em, penelitian sosial humaniora itu jauh lebih susah gitu. Nah, ketika ada misalkan SAMPLS itu dia mencoba pemodelan itu sebenarnya dia mencoba untuk mengkuantifikasi. Itu pun sebenarnya penyederhanaan saja. Realitasnya tuh jauh lebih kompleks. Sehingga sebenarnya eh, persi saya tuh nggak gitu layak untuk ngasih. Saya di sini itu dalam kapasitas bagaimana cara ngeprom saja, bukan bagaimana riset sosial. Oke, nah itu yang kita siapkan jadi bahan. Jadi ini langkah pertama yang kita kerjakan sebelum kita mulai nulis. Nah, kemudian setelah kita punya kerangka itu, nah untuk menulis, oke, jadi dari kerangka itu kita merujuk kepada Scopus, kita cari sekian banyak dokumen yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Dokumen itu juga kita jadikan sebagai bahan di Scopus em, untuk ditulis, oke.
Eh, Lalu dari sana kita dapat daftar referensi, kemudian dari daftar referensi itu kita bisa prompt di GPT-nya itu. Nah, ada banyak tahapannya nanti saya demokan. Nah, ini proses panjangnya sama, yang berbeda itu cuman ada beberapa hal yang berbeda. Nanti saya komentari di setiap tahapnya. Nah, karena banyak sekali variannya riset sosial science ini. Jadi saya ingin benar-benar menekankan pada pentingnya kita mengedit itu nanti bagian belakang. Jadi meskipun prompt awalnya sama, itu nanti akhirnya itu bisa disesuaikan kalau kita bisa em, lakukan proses editing menggunakan Canvas. Itu akan saya demokan nanti. Nah, sudah itu aja pengantarnya. Oke, saya pakai cuma 12 menit. Kemudian sekarang mau saya demokan. Nah, dalam demo ini saya menggunakan custom GPT. Custom GPT itu apa? GPT yang sudah di pre-prompt. Nah, jadi nanti ada tulisannya nih. Eh, dan custom GPT ini terikat hanya di akun-akun yang terafiliasi dengan GRA, Graduate Research Academy. Nanti saya balik Graduate Research Academy apa. Nah, bagi yang sudah member, ini sudah bisa dicari. Nah, kebetulan saya baru masukkan ke GRA 2 saja promptingnya. Nah, nanti ke belakang, nggak usah perlu nyari dari mana ada videonya, karena link videonya saya akan taruh di sini. Kemudian handout material saya akan taruh di sini. Kemudian detail prompting, buku promptingnya saya akan taruh di sini. Oke, sehingga dengan buka link saja langsung kebuka semua. Em, Oke, nah itu GPT-nya. Kemudian fitur apa saja yang kita perlukan untuk menulis ini? Kita perlu chat GPT, custom GPT, kita perlu Scopus, kita perlu set AI, dan kita perlu prompt. Oke, promptnya. Nah, prompt itu sudah saya siapkan di sini. Nanti saya akan taruh linknya di sini. Ini promptnya. Jadi promptnya itu tersusun dari 4 bagian. Ini kan ada prompt A, oke. Kemudian ada prompt B, prompt C, dan prompt D. Ada 4 bagian. Yang esensial itu adalah prompt C, di mana kita benar-benar menulis. Sementara prompt awal-awal ini sebenarnya hanya tujuannya untuk membuat kerangka saja. Oke. Kemudian untuk demo saya sudah punya bahan. Ini saya juga nggak paham apa yang ditulis di artikel ini, karena ini bukan artikel saya. Ini ada bahan yang mau saya pakai untuk demo ini dalam bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, dalam bahasa Indonesia nggak apa. Oke, nah saya mulai saja dari awal. Oke, so ikut aja ininya. Nah, prompting itu elemennya ada 3 kalau di saya. Yang pertama itu kita harus pilih model yang pas. Oke, kemudian promptnya apa? Oke. Kemudian inputnya apa? Lampirannya apa? Atau inputnya apa? Ada 3 hal aja. Nah, ini sebenarnya bukan 5.1, ini 5 saja. Saya tadi lupa ngedit. Em, Kemudian di GPT ada banyak model kan. Nah, model ini setiap dia update, dia kelakuannya tuh berubah, behaviornya tuh berubah. Misalkan 5.1 itu dia cerdas. Tapi dia banyak nanya, dia sering nanya balik gitu. Males kita. Oke. Nah, terutama kalau yang tidak terbiasa dengan berinteraksi dengan AI ini, dia jadi kayak ini kok ribet banget gitu. Nah, ini kita bisa siasati dengan bikin custom GPT. Kenapa? Karena custom GPT itu memungkinkan kita untuk menggunakan model lama. Contoh ini ya. Ini modelnya misalkan. Nah, ini model 51 kan? 51 auto, 51 instant, 51 thinking, 51 pro. Kemudian di selain default ini kita juga bisa bikin tuh, ada banyak. Kita bisa pakai yang 4,5, kalau mungkin kita bisa pakai 4.0 dan seterusnya. Sementara kalau kita pakai di chat biasa, nggak sebanyak itu. Oke, so sekarang kita mulai prompt A dulu. Nah, kalau nulis, ini copy saja semuanya yang dari sini, prompt A ini. Kemudian ingat modelnya mesti diganti, itu modelnya adalah 5 auto. So, ini 5 ini 5 oh nggak ada lagi 5. 51 auto. Oke, sorry. Pakai model apa ya? 5 thinking aja lah. Eh, ini saya ganti ya. Dia ini waktu saya bikin modelnya berubah.
Oke, ini saya pakai 5 thinking. Ya, ini promptnya. Kemudian inputnya adalah em, bahan yang mau saya tulis. Oke, nah tadi kebetulan ada di sini bahan yang mau saya tulis, ada di sini ini draft artikelnya. Oke, ini kalau saya buka, dia cepet aja. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini bukan 5 auto tapi kita pakai thinking aja. Nah, thinking ini dia lebih mendalam, tapi dia agak lama. Nah, by the way, di artikel yang saya tulis itu, di artikel draft itu dia nggak ada bagian tinjauan pustaka. Tapi tetap kita bisa ekstrak ya nggak apa-apa. Nanti dia akan susunkan kita tinjauan pustaka. Oke, ini buat saya sudah siapkan di kanvas. Oke, ini kita bikin juga tinjauan pustakanya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan artikel itu nggak ada tinjauan pustaka ya hajar aja. Nah ini kalau pakai 51 pasti nanti dia akan bantah. Nggak ada tinjauan pustaka di artikelnya. Dia bilang gitu. Kemudian dia nggak mau kerjakan. Nah itulah kenapa kita gunakan model-model yang lama yang lebih nurut. Kalau model-model yang baru nih, oh masya Allah, terlalu kritis dia. Jadi ibarat kita punya anak buah lah. Tiap ditanya dia ini, ah, dia 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 ngebalas gitu. Jadi nggak kerja-kerja dia. Akhirnya kita sibuk sendiri menjawab pertanyaannya dia. Nah oke. Nah ini nggak ada tadi di manuskripnya yang dua ini dia yang bikin. Oke kita lanjut aja. Ini yang bab 3. Ini hasil. Kemudian ini pembahasan. Dan eh, prompting ini bisa dipakai untuk hampir apa saja. Em, artikel orang mau kita prompt, kalau kita mau jahat ya. Kemudian kita mau tulis ulang itu bisa. Dan hasilnya bagus. Dan bisa jadi hasil tulisannya jauh lebih bagus dari orisinalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya artikel lama gitu, yang sayang banget itu datanya banyak gitu, kemudian masih relevan gitu, ya bisa bisa dicoba tuh ditulis ulang. Oke, ini kemudian bab 5. Nah, setelah prom A ini selesai, kita mesti pindahkan dia menjadi satu satu file, oke? Dan itu akan jadi input untuk nanti masuk ke prom C, oke? Ini saya buka dulu depan. Ini kita bisa mulai pindahkan aja dari eh, A1 ini kita copy saja. Hmm, ini saya copy. Kemudian hal-hal yang sifatnya nggak relevan dibuang aja. Oke, ini saya copy judulnya juga. Ini kan. Oke. Kemudian ada tulisan research note bla 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 ini buang aja. Kan nggak ada hubungannya. Kemudian literatur citation di introduction. Ini kalau kita berencana mau gunakan literatur ini, nggak apa-apa kita pertahankan. Tapi kalau kita mau ganti total, buang aja.
Nah, kemudian kita ambil lagi yang berikutnya A2. Nah, di sini kan dia panjang betul ya, ini panjang betul. Jadi saya mau pendekin. Gimana cara pendekinnya? Jangan terlalu banyak. Oke, kita bisa. Nah, ini namanya canvas editing. Ini Ctrl A atau kemudian kita komen di sini. Oke, kompres menjadi em, 4 poin untuk eh, subheading level 2 dalam kurung dari 2.1 sampai 2.4 saja gitu. Nah, ini biasanya kalau riset-riset yang mixed method itu dia pakai di literatur review itu dia pakai hipotesis. Di sini kita juga bisa perintahkan saya saya ingin untuk setiap sub ini berujung pada hipotesis. Hipotesis penelitian gitu. Itu penyesuaiannya. Dan apa ya? Semakin cepat direspon sebenarnya makin makin bagus. Jadi sekarang aja diedit itu sambil ngopi. Saya nggak kepikiran kan masih 2 titik, loh sampai 2.8, loh kok bisa? Ini dia salah paham kan? Ya begitulah AI ini. Jadi kita bisa ini, eh, kita bisa minta lagi dia untuk perbaiki. Oh, dia bilang poin per subheading 24. Nah, dia salah paham kan? 24 poin per subheading. Harusnya berarti kompres menjadi hanya 4 subheading. Tuh, itu masalah kalimat ya kompres menjadi hanya 4 subheading. Jadi 2.1 hingga 2.4. Kemudian saya bilang masing-masing subheading untuk masing-masing subheading kembangkan menjadi misalkan 4 sampai 6 poin. Oke. Okay. Saya bisa mungkin edit di depan kalau kita tahu apa yang kita mau lebih lebih praktis gitu. Dan orang-orang yang risetnya sosial humaniora ini dia mereka seharusnya lebih proaktif mendikte bagaimana AI ini merespon. Karena kita memang nggak ikut standar kan, karena outcome yang kita inginkan itu nggak standar. Oke, dari bikin 2.4. Oke, ini baru saya copy sekarang. Em, ini dua, kemudian saya akan kopikan lagi yang ini sudah masuk ke yang tiga, ambil dari sini. Cukup. Nah, ini em, oke, kutipannya benar ya. Oke, hasil ekstraksi ya, masukkan. Jadi saya bisa edit lagi bilang, oke, susun ulang, letakkan tabel sebagai, oke, namanya placeholder, placeholder, kemudian semua kutipan masuk sebagai bagian dari konten subheadings. Nah, ini yang esensial untuk difahami ya. Supaya nanti nggak kaget-kaget kok aslinya begini gitu. Dia sangat em, terutama yang social science ini sangat perlu dikontrol ya, dari awal.
Nah, oke dia udah masukkan informasinya itu. Saya juga bisa bilang ini, saya juga bisa minta dia untuk mengekstrak lebih detail lagi. Oke, misalkan ini kembangkan lebih lanjut kerangka bab 3 dengan mengekstraksi em, eh, data kuantitatif lengkap dari draft naskah awal gitu. Kemudian ada mungkin yang bertanya ya, ini kan bahasa Inggris gitu. Kalau nggak suka Pak pakai bahasa Inggris karena mungkin belum terbiasa, minta aja deh, nggak apa-apa, diproses aja dulu pakai bahasa Indonesia. Sampai manuskripnya jadi, begitu sudah jadi, baru minta dia translate ke dalam bahasa Inggris gitu. Di tahapan ini, em, editing itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan kita akan edit nanti di naskah akhir. Nah, dan proses editing seperti ini, write while you edit ini memerlukan jam terbang prompting, bukan jam terbang apa-apa. Jadi mesti sering-sering aja. Jadi paham bagaimana eh, respon sama perilaku dari AI ini, GPT ini. Saya selalu bilang dulu-dulu bahwa cara paling mudah untuk paham GPT itu sebenarnya anggap aja dia manusia. Jadi dia itu adalah digital organism. Ya, oke. Jadi organisme digital gitu. Nah, ini sehingga ya dia bisa berinteraksi sama kita, dia bisa kita salahkan, dia bisa kita apa namanya minta untuk apa gitu. Nah, ini kan dia lebih lengkap datanya. Oke, sudah masuk. Ini saya tambahkan alur analisis nih. Oke, dia di sini kayaknya. Oh, ini dalam bahasa Indonesia ya? Oh, baru saya perhatikan. Iya, nggak apa, dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita ambil lagi yang A4. Ini juga sama. Jadi em, saya minta dia untuk mengintegrasikan kutipan eh, ringkas ke dalam kerangka, kemudian tulis tabel sama gambar sebagai placeholder istilahnya, kemudian lengkapi tabel. Ini kita kontrol A, oke, kemudian klik chat GPT, oke, tulis ulang, koma, detailkan kerangka dengan menyisipkan kutipan ringkas sebagai bagian dari isi, em, lengkapi tabel lengkap, oke, dengan data lengkap, hasil ekstraksi dari draft awal gitu. Kemudian letakkan keterangan gambar se sebagai
placeholder di posisi penempatan semestinya. Oke, saya bilang di sini misalkan eh, tulis dalam bahasa Inggris. Saya bilang jangan dalam bahasa Inggris kalau mau. Oke. Lengkap 41, figure 41, tematik sintesis. Oke. Nah, ini kalau kita mau misalkan kembangkan ekstrak lagi lebih lengkap, informasinya kita juga bisa minta gitu. Contohnya misalkan ini saya bilang eh, eh, belum bisa, ini sebentar ya. Kalau dia sudah bisa aktif, saya bilang ekstrak lagi lebih detail informasi eh, dari draft draft awal. Belum ya? Oke, nggak apa-apa lah. Ini saya copy sampai sini aja. Em, oke, dapat 4. Kemudian sekarang saya bisa masuk ke 5 discussion. Ini A4, ini A5. Oke, eh, kita bisa edit seperti yang tadi itu. Kenapa nggak mau nih keluar? Em, Oke, kadang-kadang dia nggak keluar ini gara-gara masih mikir lah. Ini udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Ini saya masukkan 5. Nah, ini jadilah dia ke rangkanya kan. Oke, ini saya simpan dulu. Jadi em, ke rangka, kemudian saya taruh di ini, misalkan. Nah, udah dapat. Jadi from A sudah selesai, masih ada B, C, D. Nah, from B itu mudah. From B itu kan tujuannya kalau kita balik lagi, itu kan untuk ngajarin AI bagaimana cara nulis ya. Berarti inputnya adalah jurnal acuan. Nah, kebetulan ini artikel ini sudah ada jurnal acuan yang mau dijadikan sebagai input. Masukkan jurnalnya. Ini jurnalnya. Kemudian promnya, prom B-nya adalah ini, bla bla bla. Kemudian ini 5 thinking sama. Ya, ini 5 thinking, ada lampiran artikelnya apa, sudah. Jadi prom B itu cuma itu aja. Nah, ini apakah bisa di skip? Bisa. Jadi saya nggak perlu yang begini gitu, saya skip, ya skip aja, nggak masalah. Em, tapi saya sarankan untuk ditulis ya, biar paling tidak lah cita rasanya tuh cita rasa kita. Nah, ini dia nggak menjelaskan karena saya minta dia hanya menjawab style guide ready. Tapi dia sudah belajar cara nulisnya seperti apa. Nah, sekarang kita sudah selesai di sini. Kerangka lengkapnya sudah ada. Kemudian jurnal acuan sudah ada. Berarti kita masukkan input lagi abstrak scopus. Apa sih ini? Jadi abstrak scopus ini adalah em, kayak semacam
kita ngajar GPT dulu substansi yang mau dia tulis gitu. Oke. Nah, ini kan studi pendahuluan ya, topik, sintesis abstrak, bla bla bla. Nah, inputnya adalah Scopus Plain Text. Ini saya nggak ada di prompt karena saya nggak tahu artikel ini apa. Jadi saya akan pakai prompt tambahan. Nah, promptnya biasanya ini kita pakai 5 instan gitu. Suggest Boolean search strings. Oke, tuh oke ini untuk mendapatkan eh, referensi dari database ilmiah. Oke, untuk artikel terlampir. Oke, nah ini nggak ada di prompt. Biasanya saya kalau nulis artikel sendiri saya tahu di Scopus itu pakai string apa. Nah, karena kebetulan saya nggak tahu di sini maka saya pakai AI aja bantu biar lebih sesuai lah. Di sini oke, ini kalau kita klik, oke dapat. Ada banyak ini, bisa dicoba satu persatu. Tapi targetnya adalah untuk dapat sekitar 400 sampai 800. Ini saya copy dulu yang behavioral finance, misalkan. Saya copy aja. Ini masuk. Kemudian, nah ini biasanya dia agak-agak general dia. Tuh dapatnya sedikit ya. Kalau kita ngasih seperti ini tuh, itulah saya nggak begitu eh, cocok sebenarnya. Ini bisa kita analisis sendiri ya. Ini mungkin Indonesia-nya nggak perlu mungkin karena pastinya tuh sangat spesifik kan. Ini saya nggak perlu, saya mau hapus dulu Indonesia ini. Nggak apa-apa tadi mana-mana lah. Yang penting sedikit. Oh my. Oke, kalau nggak ada ya kita cari yang lain. Financial decision, economic, bla bla bla, rural agriculture. Nih sarankan string yang lebih umum untuk topik ini. Nah, kadang-kadang judulnya tuh atau penelitian itu terlalu spesifik sehingga susah juga nyarinya. Saya kalau ngasih workshop itu saya kalau sudah masuk ke string ini udah sejam 2 jam itu habis. Nah, ini kalau kita em, coba misalkan yang di sini lebih general kan ini topiknya. Eh, Mudah-mudahan jadi hasilnya lebih banyak. Nah, kalau memang nanti nah ini dapat lumayan lah 347 ya. Nah, di sini kalau di bawah 400 seperti ini saya nggak terlalu picky. Jadi saya ngambil mungkin yang 10 tahun terakhir saja. Nah, ini pun dapatnya baru 200-an. Ah, 200-an. Nah, yang lain-lain ambil semua saja. Sudah saya batasi seperti itu. Ini 200 ini sebenarnya sudah limit ya. Nanti cara mengantisipasi yang lain adalah ketika kita mencari di referensi menggunakan set AI, kita buka tutup ininya dashboardnya. Oke, ini kita coba dulu klik all semua. Kemudian kita klik export plain text itu satu. Nah, plain text itu standar author, document title, year dengan abstrak, export. Kemudian lain lagi yang kita ini adalah CSV ini. CSV ini fungsinya nanti di prompt 5 atau prompt 6 ketika mulai nulis ini kita pakai untuk setting dashboard di Set AI.
Nah, dengan adanya prom yang dari depan sampai ujung seperti ini, jadi nanti lebih mudah ya menggunakan fasilitas prompting yang ada di IRA. Harapannya seperti itu. Tadi berhasil download nggak ya? Ini export CSV, kemudian ini kita hanya ambil yang doi, kemudian kita ekspor. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke prompt C1. C ini adalah prompt mulai menulis. Tapi sebelum mulai menulis, kita ajarkan dulu kepada apa namanya hmm, GPT ini untuk belajar substansi. Nah, ini tinggal kita copy promptnya, pakainya sama GPT-5 Thinking. Oke, sudah sini. GPT-5 Thinking. Oh, ini GPT-5-nya instan tadi. Ini GPT-5 Thinking. Kenapa nggak 51? Em, Coba aja. Dia terlalu liar. Terlalu liar. Nanti dia nggak mau jawab. Dia langsung dia nanya balik gitu. Wah, ini yang kau masukkan apa gitu. Sepertinya tadi nggak ke-download ya. Oh, belum terdownload rupanya saudara-saudara. Kita ulang. Ini export. Kemudian ini plain text. Satu, dua, tiga, abstrak. Kemudian kini kita ekspor. Kenapa ada langkah ini? Apakah bisa di skip? Bisa sekali. Skip aja kalau mau cepat. Eh, Oke, ini itu kejadian. Jadi saya pernah dulu em, dan akhirnya tuh artikelnya tuh nggak jadi accepted. Saya pernah coaching ada member itu tentang topik yang saya nggak tahu ya. Jadi saya ngeprom-prom biasa aja. Masuklah kita ke jurnal bagus, spesial kalau saya tuh masuk ke jurnal bagus gitu. Masuk, dia masuk peer review. Kemudian balik peer review itu komennya semuanya bagus kata dia. Tapi saya kata kata editornya saya menemukan keanehan gitu. Ada banyak dia bilang literatur itu yang berpengaruh di bidang ini. Kenapa nggak disitasi gitu? Itu dia bilang. Oh, saya bilang gitu kan. Em, ya karena itu ngepromnya tuh pakai limit seperti ini. Nah untuk misalkan mengatasi masalah itu misalkan kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya kita tambah lagi, ini baru pertama kali saya demokan. Oke, ini kita kosongkan dulu, kita clear. Nah, kemudian ini kita urut, oke, tapi sama sih dia mesti akan di eh, apa namanya disitasi juga artikelnya. Tapi maksudnya tuh jangan batasi tahunnya. Jadi nggak apa-apa tahun-tahun berikutnya biar masuk. Ngambil yang cited by highest Belum, urutannya. Jadi ini artikel-artikel yang berpengaruh ini. belum muncul Belum muncul apanya? screenshotnya. Screenshotnya. Ya. Screennya, Prof. Screen belum muncul. Screen. Nah, sekarang muncul nggak? Iya muncul. Oke. Jadi yang saya lakukan sekarang kalau tadi itu kan kita membatasi artikel 10 tahun. Nah, itu bagus karena artikel kita baru. Tapi bisa jadi kalau artikelnya seperti itu, nanti penulis-penulis penting di bidang itu tuh luput gitu. Nah, cara menanggulanginya adalah dengan kita ini. Jadi tadi itu kan short by date kan. Nah, sekarang kita ngambil short by the citation. Jadi yang paling banyak di citasi. Oke. Kemudian misalkan kita batasi dia nggak apa lah top 50 lah saya ngambilkan. Ini artinya walaupun dokumennya lama, asal dia citasinya banyak, dia akan di, ditarik sama dia. Nah, kita nggak ngambil 347, kita klik yang ini, tapi select this page saja. Jadi yang top 50 saja. Kemudian kita ekspor juga ini. Bisa dua-duanya, bisa plain textnya sekalian. Dan kita juga ekspor yang bagian resnya. Ini terutama yang social science ya, karena saya kejadian lebih dari sekali di mana paper direject karena kita nggak mensitasi seharus artikel yang seharusnya ada. Karena kadang-kadang kita sebagai reviewer, saya tuh hari ini mereview dua artikel, kita dikasih report
Pak, reference kayak di sistem itu dia menganalisis referensi. Itu hasil reportnya itu dikirim ke kita. Nah, salah satu cara kita menilai sesuatu apa artikel itu adalah dari demografi citasinya. Oke. Kalau citasinya itu aneh atau citasinya tuh jelek-jelek jurnalnya, udah lah mesti jelek lah, citasinya jelek gitu. Nah, kayak misalnya kita mau bikin webinar terus narasumbernya nggak diketahui, nggak dikenal orang gitu, atau nggak punya reputasi yang bagus, kayak kayak gitulah. Akhirnya orang bilang ngapain saya ikut workshop narasumbernya nggak bagus gitu. Oke, ini saya sudah punya dua. Itu tadi cara kita untuk menanggulangi ada misalkan artikel-artikel yang mestinya disitasi, harusnya disitasi di bidang itu, tapi kok nggak ada orangnya gitu. Saya pernah ikut workshop di salah satu mentor saya tuh. Dia bilang salah satu tips untuk mudah diterima itu adalah mensitasi jurnal-jurnal yang banyak disitasi. Dia bilang gitu. Jadi karena orang akan menilai mana yang kita baca, apa yang kita baca. Nah ini sudah. Lalu ini kita ambil prompt dan ini tidak begitu saya tekankan di kemarin karena kalau di science engineering itu nggak terlalu ekstrim lah. Kiblat-kiblat itu nggak terlalu ekstrim. Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kemudian kita masuk ke prompt berikutnya. Sintesis elemen utama. Lampirannya adalah research outline. Oke, kerangka yang kita bikin sebelumnya. Ini kalau saya bilang ini respond in English ya. Ini ngambil dari kemudian modelnya apa tadi? Sama juga thinking. Oke, kita lalu kemudian masuk ke prompt berikutnya. Nah, ini pertanyaan literatur. Oke, pertanyaan literatur ini apa? Ini adalah cara kita memanen referensi dari AI lain, dari abstrak-abstrak yang kita ambil tadi itu menggunakan bantuan AI. Nah, AI yang kita gunakan adalah Site AI. Oke, ini mesti pakai yang 5 instan. Kemudian kita mesti lampirkan juga kerangkanya. Oke. Nah, pertanyaan itu supaya nggak bias, itu mesti sebaiknya berbahasa Inggris. Sebaiknya. Nah, ini sudah dapat pertanyaan-pertanyaan. Ini ada berapa pertanyaan ini? Ada 6 plus 4, 10 plus 6 plus 6. 10 plus 12, 22. Berarti 11 kali kita ngeprom. Nah, sekarang saya ingin men-setting ini. Ini ada AI namanya Site AI. Ini kalau member Giara mesti tahu ada Site AI. Ini langganan kita. Set AI ini kita bisa setting dashboardnya supaya dia menjawab dari referensi yang kita siapkan sebelumnya. Caranya klik more, custom dashboard, kemudian create new dashboard, kasih nama misalkan demo ini 5 ya. 5 Desember. Saya tahu karena besok saya mau pulang kampung. 2025. Nah, kemudian doi. Nah, doi ini yang kita ambil dari dokumen yang kita ekstrak dari Scopus. Oke, ada dua set. Ini pertama saya buka dulu yang atas. Oke, nah ini dia gabung di sebagian orang.
filenya itu dia terpisah, jadi lebih enak. Nah, kalau yang saya lebih nggak enak. Bagus, karena bisa mencontohkan ke yang lain. Ini kita klik kolomnya, kita hapus tulisan yang sebelumnya tadi itu, kita klik kolomnya, kemudian klik data, check to kolom, ini delimited, next, ini pemisahnya adalah koma, ini finish, dapatlah doi-nya. Ini yang saya perlukan, doi. Oke, ambil, ini doi yang pertama, kita masukkan ke sini. Ini kalau nggak salah ada 50 kan. Kemudian dari sumber yang lebih baru lagi, sumber yang lain satu lagi, nah yang ini. Kita buka lagi, hapus ini, kita jarangkan sedikit berkelihatan. Oke, klik kolomnya, klik data, text to kolom, kemudian delimited sudah, next, kemudian kita klik koma sudah, kita klik finish, dapat semua copy masuk ke sini. Nah, ada masih bertanya, kan ada kemungkinan doi-nya masuk dua kali, ya nggak apa-apa, masuk dua kali, pasti ujung-ujungnya masuk sekali. Maksudnya double, ada artikel baru dan disitasi banyak gitu. Nah, ini dapat 222 in total ya. Oke, sudah. Nah, lalu sekarang kita create assistant. Di sini asisten, kemudian kita mulai buka. Nah, sebelum mulai kita perlu setting dulu ini. Nah, settingannya karena kita pakai doi, kita cukup klik dashboard. Nih, nama doi-nya tadi, supaya jawabannya semuanya dari sana. Oke, nah saya juga bisa nambahkan ini karena saya tahu jumlah referensinya sedikit. Ya udah biar dia ngubek-ngubek banyak referensi saya naikkan ke 50 misalnya. Ini apply. Kalau sampai di atas 600 cukup 40 aja. Oke, sudah dapat setting dashboardnya. Sekarang tinggal kita misi menulis saja. Tapi untuk menulis, selain kerangka dan data yang sudah ada, kita perlu pernyataan literatur. Nah, itulah yang kita ambil di sini. Kita siapkan dulu ini, masuk, tanya. Oke, biasanya ini yang tahapan yang paling lambat. Sehingga kita sampai bisa 1,5 jam untuk bikin ini. Em, kalau semuanya, kalau sudah sering bikin, ini harapannya itu nanti di rumah gitu, coba gitu, terus kemudian ada skripsi-skripsi lama dicoba tulis ulang saja, tulis nanti dipelajari, mudah-mudahan lancar. Em, saya pribadi akan selalu memperbaiki promnya. Kalau misalkan ada apa namanya pembaharuan, nanti promnya tinggal dicek aja. Jadi masuk ke yang tadi itu. Nah, ini kalau kita buka di sosial humaniora. By the way, ini sekarang hanya ada untuk GRA 2. Sebentar lagi saya upload ke GRA 1. Nanti di sini nih. Oke, di sini akan masuk di sini link-link yang diperlukan ya. Jadi eh, jangan khawatir. Oke. Eh, Oke, ini sudah ada jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan ini kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, ada yang penting di sini nanti ketika bikin introduction. Oke, di sebagian area riset tertentu, itu misalkan marketing gitu yang saya tahu, itu dia pengen research questionnya tuh ditulis secara eksplisit. Nah, itu jangan lupa perintahkan aja. Perintahkan di prompting itu untuk menulis research question secara eksplisit. Sama halnya juga dengan menulis hipotesis di bagian literatur. Minta itu tuliskan saya hipotesis secara eksplisit. Nah, kalau ada eksplisit berarti ada implisit. Nah, biasanya kalau di bidang-bidang riset yang non social science atau sebagian besar social science itu nggak pakai. Itu hipotesis sama research questionnya itu emang nggak ditulis secara langsung gitu. Oke. Jadi dalam hal itu silahkan diminta untuk dituliskan secara eksplisit kalau perlu eksplisit. Ini kalau sudah mau selesai, kita bisa siapkan promptnya. Oke, kita bisa siapkan promptnya, sudah ada di sini. Sudah ini prompt 1. Nah, di sini inputnya adalah nih, research outline-nya masuk. Em, kemudian masuk pertanyaan literatur yang di sini. Nah, ini yang perlu kita ambil dari site AI. Nah, ini modelnya adalah 4,5 atau GPT 4.0. Kalau misalkan bisa dapat akses GPT 4,5, itu bagus. 4,5. Tapi sering habis 4,5. Nah, itu habis. Em,
Kita coba ya. Ini 4O bisa. Nah, sekarang saya masuk 4,5 bisa nggak? 4,5 ini sebenarnya yang paling bagus untuk nulis. Nggak mau dia. Nah, kalau sekiranya nggak mau, silahkan pakai 4,0. Oke, nah pernyataan literatur ini by the way ini shift dan enter ya, shift dan enter untuk nurunkan. Ini kita copy saja dari tetangga sebelah. Oke, jadi substansinya ada di kerangka yang kita lampirkan, kemudian pernyataan literaturnya juga dari sumber yang kita sudah sortir sebelumnya. Eh, ini yang membuat nanti artikel kita itu eh, referensinya itu nggak ngawur, bukan bodong, bukan gaib, bukan abal-abal, bukan palsu. Masuk, kemudian ini masuk. Oh, ada lampirannya. Oke, oke. Ini sudah. Tapi kok nggak ada subjudulnya? Ya, ini bisa kita tulis sendiri. Ini tulisannya agak, menurut saya Bu, apa ya? Ya ikut gaya orang lah, tapi nggak bagus. Karena bisa jadi tadi yang dijadikan sebagai contoh itu kurang bagus. Ini kenapa nggak bisa diedit ya? Udah, ini 1 titik. Oke, ini sudah. Nah, misalkan ada research questions. Kalau mau bikin secara eksplisit bisa di prompt di sini juga di Ctrl A saja bilang em, tulis research question secara eksplisit. Ini revisi tulis research question secara eksplisit. Nah, kalau misalkan kok nggak ada RQ-nya gitu. Nah, minta aja di sini. Mana ada tulisannya research question di sini? Hmm, Nah, ini dia sudah nulis tapi dia nggak bentuk nomor lah. Nah, ini kalau saya nggak begitu suka ditulis secara eksplisit, jadi saya bisa balikin ke sini. Restore to this. Oke. Em, Lalu kemudian kan ini intro sudah. Setelahnya kan mau bikin literatur review. Itu kan perlu statement literatur. Ya sudah, kita carikan lagi statement literaturnya ke sini. Ini. Nah, by the way, misalkan saya takut ini kalau misalnya ini terlalu sedikit kan bahannya. Terus kita mau buka bisa, ini kita buka tutup aja. Tapi rencananya nanti saya buka tutup di bagian metodologi. Kalau di literatur it's okay lah kita buka ini. Karena dia tadi sudah memasukkan juga referensi-referensi yang citasinya tinggi. Nah sama, jadi yang lambat itu nanti adalah kita nyari reference. Kalau menulisnya itu sebenarnya kita sudah jadi ini. Aspek thinkingnya itu sudah selesai waktu kita menyusun kerangka. Sekarang harusnya nggak ada masalah.
Oke, kemudian ada masalah tantangan lain lagi adalah site AI ini. Jadi site AI ini dia itu tokennya unlimited, tapi supply tokennya itu lambat. Jadi kalau kita ngeprom terlalu cepat, nanti tokennya habis. Nah, sehingga saya sarankan ketika ngeprom dengan menggunakan site AI ini, itu pelan-pelan aja. Oke, dua sudah. Ini kalau kita langsung dang gitu cepat begini, cepat takut kecepatan. Kemudian ini kita bisa ambil sini, kemudian oke. Kita sekarang siapkan prompt untuk menulis bab 2, yaitu pustaka. Oke, ini ada research outline sebagai ini kalau mau nih khusus bab 2 catatan literatur, catatan dan literatur khusus pendahuluan kalau mau ya. Eh, apa namanya? Ini saya bilang khusus bab 2 ya. Eh, nggak perlu lah. Nanti saya revisi slide-nya kan. Em, ini masuk. Ini saya bilang tambahkan ya. Pastikan. eh em, oke, ini sudah. Kita juga bisa bilang ini gunakan juga referensi dari literatur di bab satu yang sesuai. Udah kita ambil sini, mudah-mudahan nggak ada masalah ini. Oke, nggak ada masalah. Ini go dulu, sambil kita nunggu. Akan lama karena site AI ini lama. Tapi oke lah, jauh lebih lama kalau kita harus tulis huruf per huruf. Oh, bukan kata per kata, huruf per huruf kita ketik gitu. Itu berat itu. Itu biar biar Dilan saja yang rajin-rajin. Ya, terus terang saja dengan adanya AI ini, saya pribadi juga nggak tega gitu menyiksa diri nulis dengan cara yang lama. Padahal sebenarnya kalau kita tulis dengan cara lama, ya hasilnya juga akan sama bagusnya ya. Tapi untuk mencapai apa kualitas yang sama perlu waktu yang lama banget gitu. Sehingga saya sering bilang kalau ini orang sudah mengenal AI, kok nggak pakai itu kan kufur nikmat. Oke, ini misalkan kita mau bikin panjang ini 1.200, oke lah ya. Oke, ini sudah saya siapkan kerangkanya. Meskipun sebenarnya mengupload kerangka itu nggak wajib loh. Eh, karena ya dia sudah tahu lah apa ininya. Cuman dia akan bingung kerangka yang mana, kerangka yang dilampirkan sebelumnya, kerangka yang dilampirkan sekarang, atau kerangka yang saya bikin orisinil, atau kerangka yang dari yang diupload yang paling awal gitu. Nah itu kebingungan-kebingungan ambigu-ambigu yang kita berusaha hindari ya kalau kita perintahkan GPT ini. Oke, look nice. Kemudian kita lanjutkan. Karena nanti udah kalau bagian metodologi, result itu nggak ada kutipan literaturnya, kemudian langsung ke bagian discussion. Jadi, hmm, oke, C3 kita ini sudah langsung ke bagian, tadi benar nggak sih pertanyaan saya? Udah. Metodologi. Nah, metodologi ini saya tidak akan menggunakan dashboard. Jadi caranya adalah, ini kan section 3. Ini saya mau matikan dashboardnya. Artinya apa? Dia bebas mencari referensi di mana saja. Saya bebaskan dia. Karena
Ya metodologi bisa sumbernya bisa dari mana-mana kan kalau mau berargumen. Oke, ini kita tunggu. Kemudian nah kemudian yang empat ini sudah nggak perlu kan, tinggal ditulis saja. Kemudian lima ini nanti yang kita akan lagi carikan literatur. Oke, ready bab 2. Kemudian kita siapkan tulis untuk bab 3. Oke, kemudian ini saya lampirkan. Lalu yang ini, let's see, mudah-mudahan lancar. Lancar, Alhamdulillah. Ini kita copy dulu. Terus kita tanya lagi. Em, ada banyak juga peserta apa, yang minta coaching personal. Harapan saya dengan saya tunjukkan seperti ini, nggak perlu lagi coaching personal. Jadi saya harapkan semua apa namanya, cobalah biar biar bisa gitu. Oke, nah ini indikasi-indikasi bahwa tokennya itu sudah mulai menipis ya. Ini kayak sudah pakai poin-poin. Kalau jawabannya sudah poin-poin seperti ini saya AI minta istirahat. Oke, nah nggak apa-apa kita tunggu dulu sebentar. Nanti tinggal kita refresh saja. Kita ketik ini dia akan refresh. Karena jawabannya biasanya itu bentuknya paragraf pendek. Nah ini jawaban yang betul. Nah ketika dia sudah bentuknya seperti ini, atau dia kasih label, em, apa namanya? Dia kasih label warna apa di sini gitu. Nah sekarang ini it's okay lah ya kita ambil yang ini. Atau juga dia eh, ininya, atau juga dia ada citasinya. Oke, kita ambil, kita tulis, lalu kita kasih jeda dulu ke site AI-nya sambil kita em, copy ini. Ini kita copy, kita masukkan ke file baru. Oke, oke, kita copy sambil nunggu site AI ngisi ya. Sambil nunggu site AI mengisi tokennya. Oke, dua sudah. Kita copy. Kemudian tiga sudah jadi. Nah, ini kita bisa edit. Em, Misalkan ini saya nggak mau dia ada seperti ini ya. Ini saya bilang tulis ulang dalam format paragraf.
Oke, kemudian sama juga ini. Nah, ini yang saya bilang canvas editing itu. Ini kita dekorasi aja sesuai dengan yang kita mau. Tulis ulang dalam format. Yang lain-lainnya sudah oke. Oke, ini sudah semuanya oke. Ini juga sama kan. Dalam format sitasi tabel. Oke, dan ekstensif sudah. Ini tinggal kita copy saja, masuk, kemudian siap untuk menulis bagian result. Oke, ini sudah. Ini nggak perlu biasanya. Oke, ini editing ini ya memang sengaja saya kerjakan untuk apa namanya, biar ada waktu menunggu set AI jawabannya eh, betul, jawab tokennya penuh. Oke, saya save dulu. Saya lanjut dulu pertanyaan tadi untuk menulis bagian diskusi, tapi masih nanti kan. Ini untuk diskusi. Ada ini section 5 subnya. Em, Kemudian sekarang kita bisa menulis bab 4. Bab 4 ini tidak ada pernyataan literaturnya ya. Eh, Ini tidak ada. Ini nanti saya sambil update. Saya sambil update 40 sama semua. Ini kayaknya harus kita prompt. Pastikan struktur sesuai kerangka dan kita lampirkan kerangkanya lagi. Hmm. Oke, dia nulis, kita biarkan aja dia nulis. Kemudian kita lanjut yang ini. Pertanyaan 3 dan 4. Nah, ini kan setelah dia diistirahatkan, sudah nggak lagi bentuknya poin-poin seperti ini. Nah, ini dua set pertanyaan kita yang terakhir. Oke, kita tunggu dulu yang ini dijawab. Lalu sekarang kita siapkan, nah ini. Oke, gambar sudah ada figure one, figure two.
Oke, sudah kita copy. Nah, ini ada 42, tapi dia belum bikin. Nah, kita bisa minta dia bikin. Eh, em, kita bisa bilang ke dia, oke, edit sini. Nah, oke, tulis. Oke, oke, ini semua sudah. Tadi 42-nya, ini baru tambahan kan. Jadi saya ambil, oke, masuk. Yep. Oke, kemudian bagian selanjutnya yaitu menulis bagian discussion. Kalau ini pakai pertanyaan literatur, dimasukkan. Oh, tadi saya salah ini. Waktu nulis ini mestinya kanvasnya diaktifkan lagi, semestinya. Em, ini sudah aktif ya. Eh, Oke, apply. Diaktifkan lagi supaya tepat sasaran lah ininya. Cuman tadi saya kelupaan ya, nggak apa-apa lah. Oke, ini sudah kita tanyakan. Lalu sekarang kita prompt C8. Oke, kita lampirkan. Tadi ada perintah di atas itu, pastikan ikut struktur pada kerangka. Kemudian kita lampirkan. Banyak sekali referensinya. Oke, ini kemudian ini kemudian ini. Sudah siap nulis. Kita nulis yang bagian ini. Kemudian sambil kita kerjakan ini kita mau bikin daftar referensi dengan cara yang cepat ya. Nah, caranya setelah kita selesai semua pertanyaan, kita ekspor RIS. Nah, seperti itu. Kemudian file RIS yang sudah terekspor kita buka di Zotero dengan cara di double klik. Satu dua tuh double klik, masuk no. Kemudian nanti Zotero akan mengimport semua referensi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari depan sampai belakang. Nah, itu ini dia Zotero-nya. Ini import to new collection, yes. Nah, em, set AI ini sedang banyak masalah. Kadang-kadang dia agak susah. Ini dapat 53 referensi totalnya.
Ini saya Ctrl A, klik kanan, create bibliography from items, kemudian copy to clipboard, ini copy to clipboard, ini save and edition, ini klik OK. Nah, kita sudah punya daftar referensi. Oke, nah ini draftnya saya taruh paling bawah, references, deng, dapat semua. Nah, kita tinggal nambahkan bagian discussion and conclusion. So, bagian discussion kita sudah prompt, kemudian prompt conclusionnya ya di sini. Ini practically sudah nggak perlu lagi, ini sudah nggak perlu lagi. Kita terakhir ini hanya minta pada GPT. Yang lain-lain, yang kalau untuk yang terakhir ini nggak perlu input apa-apa. Ini klik go saja, go saja. Sementara kita copy dulu discussionnya. Ini discussionnya oke nggak? Ada yang perlu diedit nggak? Eh, oke, sudah. Ini reference, sudah jadi reference-nya. Ini kita paste discussion-nya. Ini kita buang karena ini nggak bagian dari teks. Nah, ini juga sama, ini kita buang. Nah, ini, nah sambil nunggu-nunggu nggak apa-apa kita ngedit ya. Nah, biasanya kalau saya ngedit gambar itu ya, saya editnya cuman ini bawah sama atas gini. Biasanya kalau di jurnal-jurnal yang top itu dia cuman apa? Editnya itu garis mendatar aja. Nah, ini garis mendatar saja ke bawah. Ini klik kanan table properties. Nih kita unrepeat, kolomnya, selnya dibikin ke atas. Oke, biasanya saya ini remove. Dah, kemudian atasnya itu ini bawah, atas sama yang paling bawah aja. Itu aja biasanya editingnya nggak terlalu beribet lah, terlalu ribet. Oke, nah gambar 41 ini kan nggak ada. Ini masih belum ada, nanti kita minta AI untuk gambar. Atau kita ambil gambar dari yang kita bikin gambar manual. Ini dia ngambil gambar dari naskah aslinya yang sebelumnya. Oke, ini not bold. Udah. Lalu kita sudah punya conclusion, abstract, dan lain-lain kan? Ini sudah practically done. Ini final title Beyond Liquidity. Ini bisa contoh alternatif lah kalau mau. Ini kalau mau ngambil judul ini boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kalau saya ambil aja. Kayaknya lebih menarik daripada judul awalnya. Oke, lalu ada abstrak, copy juga abstraknya. Nah ini kan enggak ada, kita harus lihat jurnalnya seperti apa. Tapi yang jelas tulisan-tulisan persen-persen itu mana ada. Ini background sekian persen nggak ada. Tapi kadang-kadang ada jurnal yang memang dia bikin seperti ini. Harus jelas mana objektifnya, mana findingsnya. Nah, ini kalau di artikel apa namanya? Saintek itu dia langsung jadi satu aja. Oke, sudah. Kemudian ada keywords. Kita ambil juga keywordsnya. Kita ambil keywords. Kemudian terakhir itu ada conclusion. Nah, terakhir sebelum lanjut ke bagian persiapan submit, biasanya itu kita perlu validasi dulu reference. Nah, validasi reference itu kita bisa lakukan pakai AI. Nah, ini bagian conclusion. Nah, yang belum di sini tuh hanya penamaan gambar ya. Nah, gambar itu biasanya kita ambil dan kita sesuaikan dengan gambar awal di naskah. Oke, done. With this, control save. Dan berjadi ya, tinggal kita tambah-tambahkan gambar-gambar yang cocok. Nah, sekarang bagaimana saya tahu kalau semua referensinya itu valid? Maksudnya itu ada di
ada di teks, di citasi dan ada di bawah di daftar referensi. Nah, itu yang kita lakukan di prompt berikutnya. Di prompt berikutnya itu kompilasi seluruh naskah kemudian ini. Nah, dan dia pakai 5 auto karena 5 auto nggak ada ini eh, coba 5.1 saja lah ya. Nah, ini saya bikin sebelum 5.1 ada. Jadi saya sudah bikin sama sekitar beberapa minggu yang lalu. Ini kalau kita sudah selesai ini dang masuk ini 4 juga boleh sebenarnya tapi cobalah 5.1 auto lebih kritis mungkin. Kita lampirkan naskah kita yang tadi itu. Ini kan sudah jadi ya. Sudah jadi ada citasinya, ada daftar referensinya. Itu kita minta AI untuk ngecek ada nggak yang belum disitasi lah atau yang eh, ada di daftar referensi tapi tidak disitasi gitu. Ada kemungkinan juga seperti itu. Oke, ini tadi mana dia draft artikel. Oh, ini draft exploring. Oke, Lan, jalan. Sudah. Em, lalu kemudian sambil nunggu ini ya. Sambil nunggu ini kita bisa masuk ke prompt selanjutnya. Prompt selanjutnya tuh ada biasanya ada prompt gambar ya. Nah, cara bikin prompt gambar bisa seperti ini ya. Prompt D1 ini. Ini copy misalkan. Nah, ini ada no matching reference entry BPS bla 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 go. Ini berarti nah ini nggak disitasi ini nggak ada daftar referensinya. Ehm, ada banyak ini. Kenapa bisa begini? Bisa jadi list missing reference that must be added. Nah, ini yang nggak ada. Kemudian ada dua reference di daftar referensi yang tidak, yang ini Go sama Coin ini. Ini ada Chorus bla bla bla. Ada banyak. Nah, ini ada 10 di daftar referensi yang nggak disitasi. Jadi gimana caranya? Kita hapus saja. Oke. Ini nah berarti ini ada 9 sebenarnya. Ini bilang not missing. Oke. So saya akan tunjukkan dulu jadinya. Ya, ini ya, berarti caranya adalah oke. Kita lihat di sini nama-nama orangnya tadi tuh. Oke. Nih, koin. Koin berarti ini orang ada di daftar referensi tapi nggak disitasi. Kita cari daftar citasi mana namanya koin. Koin eh, koin. Nah, ini dia. Ini berarti nggak ada. Ini dibuang. Kemudian Chorus. By the way, ini cara malas ya. Cara rajin itu dicek satu persatu. Kemudian ada Laksmi. Ini Laksmi. Kenapa dia nggak disitasi? Bisa jadi ketika site AI itu merujuk dia, statement dia tuh nggak dipakai sama GPT untuk nulis gitu. Kemudian ada Mabase, Mabase itu yang ini. Lalu kemudian ada ini Q. Kemudian ada Sing. Kemudian ada Tesfaye. Lalu kemudian ada Yazid. Nah, Arafah ada. Lalu kemudian yang di bagian atas ada dua. Ada berapa dia bilang? Nah, ini BPS. Hapuslah. Ini kita cari Ctrl F. Atau kita tulis aja Indonesian Statistical Bureau. Gak apa-apa lah. Ini. Lalu kemudian ada Guo 2023. Ini kita cari.
Nah ini ada di tengah-tengah sini, dia nggak disitasi, jadi terpaksa dia kita buang dan dia nggak akan berdampak apa-apa. Lalu kemudian ada Murini dan Masud. Kenapa bisa ada di sini? Kemungkinan besar dia itu diambil dari draft awal. Oke, Murini Masud, Murini Masud. Oh ada ini, salah dia, ada dia. Kemudian ini Reyes, ini Reyes ada. Oh ada kok, ini Reyes ada. Em, Konita, cited in methodology. Coba lihat Konita ada nggak? Nah ini yang proses validasi ini nggak disitasi ya. Konita hanya ada di sini. Di metodologi dia bilang Konita tidak ada. Kon nggak ada berarti ya ini ada bermasalah. Kemudian Likomba. Nah ini juga bermasalah nggak ada di sitasi. Oke. Kemudian Wijaya. Ini ada Angkara Wijaya. Wijaya. Oh, Angkara yang adanya Angkara Wijaya. Ada juga. Kemudian Solihin. Solihin ini juga sepertinya nggak ada. Ini Solihin ada di daftar tapi nggak disitasi di teks. Oke. So, oke. Sudah. Nah, lalu kemudian usulan visual D1 ini. Usulan visual dia pakai 51 kalau nggak salah. Dia pakai 5 auto, ganti 51 ya. 5.1. Nah, ini graphical abstract sama gambar yang memberikan ilustrasi terhadap discussion. Ini saya menunjukkan powerfulnya GPT dalam bikin gambar ya. Sebentar dulu, saya save. Oke, jalan. Lalu lanjut prompt berikutnya, hanya untuk gambar saja lah. Prompt D2. Misalkan, oke, ini saya ganti ke 4O ya. Karena nah ini untuk grafik narasinya seperti ini untuk discussion figures narasinya seperti ini. Saya mau mengambil yang discussion figure-nya. Ini oke untuk gambar. Eh, Kemudian ada banyak sini. Mau bikin cover letter, bikin cover letter, mau submit jurnal, tinggal. Nah ini tujuan submitnya ke jurnal mana? Misalkan, oke, ini mau bikin gambar sama deskripsi gambar. Ini misalkan nama jurnalnya saya nggak tahu lah. Tujuan submitnya itu Journal of Business Economic kan. Journal of apa ya? Sustainable Finance misal. Ini setelah ini kita bisa bilang juga respon di kanvas baru. Ini agar dia tulis jawabannya di kanvas biar mudah kita edit. Kita bikin gambar, dia agak lama kalau bikin gambar ini karena memang makan token lumayan besar. Oke, kita lihat. Nah, oke, sambil saya coba lihat pertanyaan-pertanyaan dulu di
di chat. Jadi ini kita sudah 1 jam, 1 jam 10 menit. Jadi sekitar 70 menit kita bikin tadi dari depan sampai belakang. Kalau dipotong-potong saya bicara di awal, hampir sekitar 1 jam lah untuk bikin ini. Em, Bagaimana caranya masuk ke New GRA? Em, ada linknya nanti saya kasih belakangan. Kemudian em, em, Bu Ira mengenai artikel lama di ekstrak baru, ya yang penting kan kebaruannya. Yang penting kan informasinya tuh relevan gitu. Nah kalau memang dianggap lama dan outdated ya direvisi. Ya nggak bisa bohong Bu, masa kita bilang dikerjakannya 10 tahun yang lalu kita jawab kemarin. Nah, oke. Nah itu masalah integritas kita sebagai penulis saja. Ini saya bilang oke, gambar ulang eh, lebih sederhana. Nah bisa edit gambar juga, jangan terlalu banyak kata-kata. Nih bisa. Ini kalau kalau ini kan gambarnya ya oke lah, gambar ini eh, diagramnya tuh cuman terlalu kompleks. Dan nah ini masalahnya adalah semakin terbatas token dari GPT kita, itu tulisannya sering banyak yang salah. Ini kalau ngeliat tuh banyak sekali yang salah. Reduce dependence on middleman, increase planning horizon. Ada beberapa lah salah itu. Cultural, religious norms, oke. Tapi ini restrictive ini salah. Ini apa? Late selling nggak tahu saya. Em, oke. Kemudian Pak Najamuddin, bagus mana model 5 thinking atau O3? Kalau menurut OpenAI pasti lebih bagus thinking. Tapi kalau saya O3 itu dia pandai tapi penurut. Jadi ketika dia ngeprompt itu dia nggak terlalu banyak varian jawabannya gitu. Nah, saya pakai O3 ini dulu untuk menjawab reviewer. Nah, sekarang saya lagi coba mikir ulang bagaimana cara jawab reviewer itu supaya O3-nya itu benar-benar kepake. Em, saya lebih suka model lama karena model lama itu nggak terlalu pandai tapi dia nurut gitu. Disuruh apa dia kerjakan gitu. Kemudian Pak Suyanto, kami sedang proses submit jurnal Q1. Em, Oke, 5.000 word, 8 tabel dan figure. Sementara draft kami 8.000 word tabel. Jadi saya sarankan untuk eh ya pakai appendix. Itu satu-satunya cara ya kalau mau ini. Oke, ini dibikin lebih simpel kan gambarnya. Oke, ini saya bikin sekarang untuk bikin cover letter. eh apa perbedaan mendasar from satu dari segi struktur, kemudian perbedaan mendasarnya adalah memang dari segi gaya bahasa. Gaya bahasanya itu sudah di preset seperti gaya bahasa social science. Kalau untuk yang social science ini, cara berargumennya itu saya sudah setting sesuai dengan social science. Terus kalau dipakai bisa nggak ya? Bisa. Kalau kita nggak benar-benar ahli itu kita nggak tahu perbedaannya. Hanya hanya manikam yang mengenal berlian. Jadi berlian sama batu itu kan sama-sama kelihatan batu aja. Tapi kalau ahlinya ya bisa bedakan gitu. Nah, saya sebenarnya ya bisa bedakan lah dikit-dikit. Saya bisa. Jadi dari cara dia menarasikan sesuatu. Ini contohnya bikin cover letter kalau mau bikin em, eh, masalah grounded teori dengan kualitatif kuantitatif. Itu saya sarankan pakai yang sosial humaniora aja. Karena sosial humaniora ini saya setting dia lebih fleksibel. Makanya tadi kan bisa ngerubah banyak itu. Ketika masukkan kerangka upload ke ChatGPT apakah juga makan token? Iya. Jadi token itu ada dua, token input sama token output. Kemudian Bu Rahayu, apakah naskah yang belum selesai diganti dengan jurnal yang jadikan acuan utama? Apakah ada perubahan prompt? Apa maksudnya nih? Apabila naskah yang belum selesai diganti dengan jurnal,
yang dijadikan acuan utama, apakah ada perubahan, Prof? Maaf, Prof. Tadi kan naskah yang belum jadi kan. Nah, kalau Mm-mm. misalnya naskah yang belum jadi itu diganti dengan misalnya saya bikin SLR yang itu di eh, bisnis gitu ya. Ya saya Mm-mm. ada artikel yang saya rujuk, saya pengennya hampir sama nih strukturnya dengan artikel yang sudah publish gitu kan. Iya, Jurnal tujuan yang diaju. Apakah seperti itu akan merubah promnya atau kita bisa mengikuti enggak prom berubah yang tadi? promnya. Oh, terima Itu kasih. enggak berubah promnya. Tapi em, ya SLR jangan gunakan prom ini untuk SLR. Kalau untuk SLR kan ada prom sendiri ya Bu ya, Bu Rayu. Pakai yang prom yang SLR aja. Oh, baik, Prof. Ah, Karena kalau yang SLR yang kemarin saya ikut itu kan ndak ada prom yang di awal untuk mengupload naskah yang belum jadi kan ya, Prof? oh iya iya betul betul. Iya. Nah itu iya iya betul Bu. Kayaknya saya harus perbaiki lagi prom SLR itu. Nah di SLR itu betul tidak ada penyelesaian gaya penulisan kan. Sebenarnya bisa ditambahkan Bu. Bisa ditambahkan. Iya, nanti saya perbaiki lah. Saya perbaiki promnya. Memang saya selalu kepikiran, oh ini saya ada yang belum saya tambahkan itu. Oke, terima kasih Bu masukannya. Terima kasih, Prof. Eh, Kemudian Declaration of Generative AI ya perlu ditambahkan. Silakan. Iya, ini perlu. Ini biasanya di kalau mau dipublish di jurnal Willy and bla 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 itu, dia nggak perlu statement. Langsung pakai aja. Ini kalau mau ditambahkan boleh. Ini sebenarnya template-nya Elsevier ini yang saya kasih sebelumnya. Ini Declaration of Generative AI. Kemudian Pak Andrika, bagaimana untuk penambahan diagram? Maksudnya mau nambah diagram? Sebenarnya bisa ya. Caranya seperti tadi itu. Jadi contohnya misalkan tadi kan saya tambahkan menambahkan gambar ya. Saya ingin di bagian diskusi itu ada gambar. Nah, sama sama dia disaja seperti ini. Jadi ini integrated behavior, cultural and institutional model. Nah, inilah hasilnya tuh. Jadi decision core-nya itu muncul dari tiga tiga kodomain lah. Ada behavioral bias, cultural religious norm, sama institutional factors. Nah, ini contohnya cara kita bikin gambar. Oke, itu Pak Andika, kemudian Pak Robi. Kalau berangkatnya dari catatan penelitian, bare minimum, itu langsung prom, berarti kan prom A-nya sudah selesai ya, langsung prom B aja. Eh, Kalau jadi catatan penelitian kan ya udah, berarti kan langsung ke prom B aja, nggak perlu dibikin kerangkanya. Pak Suyanto, figur beri format apa bila ingin edit di tempat lain? Namanya SGV formatnya, SGV. Nama softwarenya itu saya lupa nama softwarenya itu. Tapi kan orang yang ajarkan saya ini nyerah dia. Kelamaan. Eh, Oke, SGV namanya kemarin saya sebutkan ya. Sempat ya saya cari. Saya lihat dulu di mana nih nama softwarenya. Kelamaan kalau orang yang nggak sabar seperti saya nih. em, Nantilah saya cek nama ininya apa. Oke, saya jawab dulu beberapa pertanyaan, kemudian biar kita cukupkan saja sampai di sini. Udah selesai kayak ini. Mana lebih baik kita berikan data mentah atau data yang sudah dianalisis? Good questions. Yang lebih baik adalah kita berikan data yang sudah dianalisis karena jadi lebih otentik. Tapi bisa jadi analisis kita itu keliru. Jadi saran saya kasih dua-duanya. Pertama, oke, kita minta GPT untuk analisis data kita. Kita lihat sama nggak. Nah, kalau berbeda, mana yang lebih benar gitu. Lalu kita pilih mana yang lebih benar. Itu saja. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Semakin sering dipakai, nanti semakin lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.